Hai warga YouTube, aku Nina, senang menyapamu melalui YouTube channelku. Hari ini aku nggak sendirian, ini episode perdana pertamaku untuk bikin ngobrol-ngobrol, nggak tahu nama segmennya apa, mungkin kalian punya ide, tulis aja di komentar. Sekarang aku sudah bersama dengan Sekar. Halo warga YouTube. Hai Sekar. Kenalannya lebih panjang dong, Sekar sekarang kegiatannya ngapain, kayak gitu dong. Oh iya, kenalin semua, nama aku Sekar. Kegiatan aku ngapain ya di rumah? Mencari pekerjaan. Job seekers. Nah, ini warga YouTube semua yang punya info-info boleh nih share di sini ya. Sekar nih adalah teman ngobrol terlamaku di telepon ya, luar biasa. Nggak pernah pengeng dia kupingnya dengerin aku Iya ngobrol ya. benar. Ini hanya secuplik teaser ya, karena tidak mungkin selama itu kita ngobrol ya. Tapi ini aku sudah pilih beberapa topik yang kayaknya menarik untuk bahas bareng Sekar gitu ya. Meskipun kalau ngobrol sama Sekar nih pasti memakan waktu yang sangat lama ya, tapi ini kita berusaha lebih simplify ya, lebih singkat. Oke, sebelum itu aku mau minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dulu nih sama Sekar. Oh Maaf lahir iya, batin ya. maaf lahir batin juga Kak. Iya, maaf lahir batin juga untuk warga YouTube ya, semua yang ada nonton video ini. Iya, jadi kita tuh baru aja berhasil melewati 30 hari Ramadan dan alhamdulillah ini tuh shoot-nya udah setelah Lebaran ya. Jadi kita menghargai momen Lebaran, Sekar juga ada acara dulu sama keluarganya. Dan sekarang aku mau nanya nih sama Sekar, dari ngobrolin tentang Ramadan dulu nih. Kegiatan Ramadannya Sekar ngapain aja? Kegiatan Ramadan aku adalah ngapain ya? Kayaknya di rumah aku cuman bantu-bantu bikin makan buat buka, terus udah gitu doang, nggak ada lagi, nggak ada yang lebih bermakna gitu. Soalnya mungkin karena pandemi juga ya, karena Iya, emang nggak ada yang bisa dilakukan terlalu banyak gitu. Pandemi beda banget nggak sih? Rasanya ini kita udah 2 tahun ya, melewati Ramadan dan bulan Syawal ya alias Lebaran, itu tanpa tatap muka, tanpa silaturahmi yang beneran ketemu ya. Ini kan kita silaturahmi tatap layar ya, bukan tatap muka. Gimana iya. nih kalau menurut sekarang? Bedanya apa? Bedanya tuh ya, kalau misalkan di Ramadan yang kemarin kita kan bisa buka bersama bareng teman-teman, bisa ketemu teman-teman, Hmm. terus ada kegiatan di luar, menghabiskan kegiatan di luar atau menghabiskan waktu di luar. Kalau misalkan waktu pandemi ini, sekarang tuh sama sekali nggak buka bersama di luar, terus menghabiskan sehari-hari ya di rumah aja. Kalau misalkan mau nonton sama teman pun paling cuman share screen. Iya. Waduh, ada share screen ya. Sebenarnya ada Iya, makna terselubung nih balik share screen, tapi tidak untuk dibongkar di sini ya. iya betul. Nanti next episode aku datangkan ya narasumber yang satunya Jangan. lagi. Iya ya, Tapi ternyata emang memang bener Kak, aku nonton sama temenku share screen via Discord. Jadi karena kita kan biasanya ngumpul bareng kan, sering buka bersama juga. Kalau dulu tuh di kampus kita pasti bakal nyari takjil bareng. Tapi kalau misalkan sekarang nggak ah, bisa sama sekali. Jadi kayak nggak kerasa vibes Ramadannya aja gitu. jadi ya, tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur karena masih bisa buka puasa bersama, sahur bareng, merayakan Iya Lebaran sama betul, keluarga ya. betul. Betul. Nah, tadi ngomong-ngomong kampus, Sekar nih sekarang masih kuliah atau sudah lulus? Kasih tahu lah sama warga YouTube sekalian. Kelihatannya gimana? Kelihatannya masih SMP sih ya, guys. Ampun, masih muda ya. Aku udah lulus kan tadi di-mention di depan, aku jadi pencari job seeker. Jurusan apa tuh? Jurusan teknik pertanian. Wow, ini yang selalu aku penasaran deh sebenarnya. Aku jurusan komunikasi kan. Kayak orang kalau ngomong komunikasi pasti terbayangnya ya udah ngomong gitu kan, ngomong Iya, ngelobi-lobi gitu udah tahu lah ya. Nah, kalau Sekar ini teknik pertanian. betul. Pertanian itu diapain, guys? Ya Allah. Kalau aku belajarnya tuh kayak misalkan mesin-mesin pertaniannya kayak gimana, terus caranya, Oh. eee, kalau aku kan ada sebelum pemanenan, saat pemanenan, sama setelah pemanenan. Nah, Mhm. kalau misalkan sekarang ngambil bidang kajiannya itu pasca panen. Pasca panen. Oh, berarti Iya, bagaimana hasil panennya itu didistribusikan ya? Entah itu dijual iya. atau oh, iya Dari iya.
dari penyimpanannya, bagaimana sih cara penyimpanan produk-produk pertanian yang baik gitu. Kayak misalkan buah, buah tuh baiknya disimpannya seperti ini loh. Tiap buah tuh beda-beda cara penyimpanannya. Terus bisa penyimpanan yang didinginkan, bisa dibekukan, jadi beda-beda gitu, Kak. Wah, menarik nih. Boleh dong bocorin dikit gimana cara nyimpen buah yang paling common kita biasanya apa sih buah yang selalu ada di rumah? Kayak misalkan pisang atau apa itu gimana sih sebenarnya gitu loh? Kalau pisang ya, kalau Sekar biasanya itu pisang kan belinya satu sisir kan, satu sisir. Nah, dipotongin satu-satu. Oh, dilepasin ya? Iya, dilepasin biar kalau misalkan mereka kan masih bakal apa ya namanya? Bakal mateng kan. Biar kalau satu mateng semuanya nggak mateng bersamaan gitu. Oh, wow. Terus Ya, kalau aku kalau dosen nyimpen Sekar, itu cuma tak cantelin aja udah biarin. Pantesan nah, kok langsung cepet hitam. Kalau dosen Sekar bilangnya, dia tuh nanti pisangnya diurep sama apa tuh namanya aluminium foil dimasukin ke kulkas biar dia tuh tahan lama katanya sih itu. Aku Sekar belum pernah nyoba. Oh, wow, ini warga YouTube kalian pasti baru tahu kayak aku kan. Jadi aturan mah dilepasin dulu ya, dilepasin. Iya. Tapi kalau dilepasin langsung masuk kulkas gitu nggak apa-apa? Boleh. Tapi kalau misalkan kan ada orang yang nggak suka dingin kan, disimpan di luar juga nggak masalah. Nah, terus aku pernah lihat nih, ada salah satu life hacks ya, yang aku pernah lihat juga di YouTube, itu karena tiba-tiba muncul lah di sponsor gitu ya. Jadi dia tuh ada tips gimana caranya biar apel nggak cepet busuk meskipun udah digigit. Biar nggak cepet coklat itu loh. Bener nggak sih ditetesin lemon? Sekarang belum pernah nyoba sih, Kak. Soalnya kalau tiap makan apel selalu habis langsung. Oh siap. Pesan moralnya adalah habiskan makananmu agar tidak menjadi sampah. Waduh, pesan Umi itu ya. Iya. Aku pernah denger sih. Aku belum pernah nyobain juga, tapi itu kayak lucu aja karena kan kadang orang habis gigit taruh gitu kan. Dan biasanya langsung cepet apa itu istilahnya ya? Cepet tiba-tiba gitu Iya, lah. berubah warna kan. Berubah warna. Nah, itu katanya supaya bisa tetap awet dimasukin kulkas tapi tetesin dulu air lemon katanya. Bisa dicoba tuh, Kak. Iya, kita coba ya. Nanti Iya. aku bikin videonya ya. Iya, Eksperimen. benar. Ayo, siap. Nanti kita video call bikin eksperimen ya. Iya, kayaknya memang aku tuh kuncinya kalau mau berlama-lama itu harus ada pasangan ngobrolnya nih, bisa lama, bisa wah heboh gitu ya. Oke, satu buah lagi dong, satu buah lagi apa kira-kira yang paling common disimpan di rumah? Apa ya? Nggak ada Apa? sih, aku biasanya nyimpannya pisang, Kak. Pisang ya, pisang kayaknya memang ramah di seluruh keluarga ya. Betul, karena kan pisang tuh bisa sebagai pengganti sarapan. Kalau aku biasanya sarapan sama pisang sih. Iya sih, kadang orang-orang yang nggak suka sarapan banyak, apalagi nasi, di awal-awal pagi itu biasanya mereka lebih suka konsumsi pisang. Iya, betul. Tapi yang menarik Sekar, kamu pernah dengar kan, pisang itu bisa dipakai dari atas sampai bawah semuanya bisa dipakai kan? Iya. Tapi uniknya pisang itu punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Aduh. Kak, tolong. Tapi itu kan kita nggak pernah ngeh ya, maksudnya kayak aku juga baru denger sih itu ada komika yang ngomong kayak gitu, so aku pikir iya juga ya, nggak punya hati dia. Iya benar. Nggak punya hati. Bener juga ya. Iya kan? Fun fact, wah di channel ini banyak fun fact tak terduga ya tiba-tiba aja gitu, makanya nonton terus. Wah seru ya ternyata. Oh jadi pasca panen gimana nanti kalau komunitas kita punya komunitas bersama namanya Traditional Games Returns. Gimana kalau TGR nanti bikin bikin usaha ya, TGR Store nanti isinya memanen aja gimana? Memanen hasil-hasil buah ya, jualan-jualan buah. Aku suka banget dan aku lagi pengen banget sebenarnya dari kemarin itu duren. Duren, wah aku nggak suka banget Kak sama duren. Oh iya, kenapa baunya? Duren tuh baunya nggak enak. Dulu tuh sempet suka kan, suka dibikin tahu nggak sih Kak es duren gitu? Oh iya, itu sempet doyan loh. Iya, aku sempet pernah makan dulu Terus? waktu kecil. Terus lama-lama kayak baunya tuh bikin enek. Terus rasanya juga terlampau keras buat aku. Jadi aku nggak terlampau suka sama yang duren-duren gitu. Akhirnya ya udah nggak kamu makan lagi durennya. Nggak suka. Kalau sekarang ada yang karena di rumah ada
adik aku suka banget kan sama durian. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang berbau durian, aku kasihin dia semua. Wah, kalau gitu aku mau jadi adikmu, biar dikasih Boleh, terus. Kak. Iya ya, bahkan dulu di tempat aku tinggal waktu aku SMP SMA kan aku di Pekalongan di Jawa Tengah ya. Itu Iya. tuh setiap momen tertentu di bulan tertentu tuh ada festival durian. Jadi kita Wah, bayar sekian, nanti boleh ambil durian berapa banyak gitulah. Itu wah, yang paling ditunggu-tunggu banget sih ya. Pengen banget tuh ke festival durian. Meskipun agak jauh, dia tuh kayak di atas gitu, harus lewati gunung, lewati lembah dulu gitu. mendaki gunung lewati lembah ya. Iya, gitu. Tapi seru ya ngomongin soal buah, ngomongin ternyata ini sih sebenarnya yang bikin aku seneng ngobrol sama orang yang berbeda background dengan aku. Karena aku tuh kadang menganggap aku terlalu sempit melihat sesuatu gitu. Kayak aku pikir orang yang kuliahnya jurusan pertanian atau apa ya, ya bertani, bertani literally bertani gitu. Iya. Aku belum tahu kan sebenarnya ternyata ada pasca panen. Padahal aku juga belajar kayak gitu tapi lebih ke program ya. Gimana caranya pre-event, post-event, pada saat during the event gitu kan. Udah ngerasain kayak gitu tapi nggak ngeh ya ternyata pertanian mungkin di semua sektor juga kayak gitu kan. Iya. Aku Ada. benar-benar belajar dari awal banget, Kak. Jadi kayak misalkan kalau misalkan mau bikin mesin pertanian gimana caranya, terus perhitungannya kayak gimana. Terus udah gitu ada lagi kayak misalkan kalau misalkan tanahnya kayak gini cocoknya buat pertanian kayak gimana atau ngurusin airnya gitu. Jadi emang benar-benar menyeluruh semuanya. Cuman kita pecah sebagai berbagai bidang kajian. Terus ada lagi yang websitenya, bukan websitenya apa ya, kayak pemrogramannya. Oh, Iya, jadi emang benar-benar kita tuh ruang lingkupnya besar gitu, Kak. wah ini menarik banget ya. Kayak detail gitu ya dan ya bener sih ya mungkin dari awal sebelum kita penjurusan istilahnya peminatan gitu kan emang harus tahu ya sebenarnya semua pekerjaannya pertanian tuh ngapain tapi pertanyaan yang mendasar kamu pernah nggak pas praktikum atau pas lagi KKN atau apa itu beneran ke sawah gitu. Hmm, ke sawah enggak, tapi belajar belajar ngendaliin traktor ya. Wow, Keren kan? gile, the best. Emang Iya. praktikum aku tuh rame banget, Kak. Jadi kayak ngendaliin traktor, terus kayak gimana caranya bikin kayak motong-motong mesin, motong-motong apa seng gitu, cara ngelas, terus Waduh, keren kan? cewek perkasa ini kayaknya ya. Iya dong. Terus nanti Gile. kayak apa ya, penyimpanan buah kayak gimana. Nah itu tuh kalau biasanya kalau misalkan setelah praktikum buahnya bisa kita bawa pulang, kita makan. Itu sih yang Ah, paling gemes aku banget. inget. Itu memorable pasti ya, karena ada yang kita hasilkan, kita boleh bawa pulang gitu ya. Iya, iya. Waduh, 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 waduh. Ini menarik banget, menarik banget. Seru loh, aku nggak pernah terbayang jurusan pertanian sekompleks itu gitu ya. Asalnya aku juga nggak kebayang, Kak. Aku pikir pertanian tuh kayak cuman sekedar, ah bercocok tanam doang, gitu doang kan. Ternyata setelah aku masuk ke sana, ternyata enggak, lebih luas lagi. Wow. Tapi kamu KKN nggak? Aku KKN. KKN aku malah KKN apa ya namanya? Bukan KKN yang ke pertanian. Ah, terus? Jadi KKN aku tuh kan dekat sama kampus kan. Nah, Mm-mm. kita tuh kayak ngumpulin UMKM gitu di desa itu. Oh, Masya Allah. Terus diberdayakan, Iya, diajarin gitu ya. iya. Terus dijadiin satu website gitu. Biar nanti kalau misalkan Eh, ada yang mau nyari ke kepala desanya, tinggal ngasihin websitenya gitu sih. wah itu helpful banget loh. Itu sangat membantu loh. Iya, Apalagi untuk masyarakat desa yang notabene belum terlalu paham dengan dunia teknologi iya. informasi kan. Kan rata-rata kalau misalkan orang-orang desa itu yang terpelosok kan jarang banget kan bikin website, bahkan Iya. tahu memanagenya aja nggak tahu gitu. Jadi kita ngebantu dari situnya. Wow, menarik. Teman-teman yang mau masuk jurusan pertanian ini kayaknya salah satu yang menyenangkan ya. Ini Kuliah serasa menyenangkan banget. bermain dan belajar. Buat yang suka sama lapangan boleh banget masuk teknik pertanian guys. Ayo. Wow, menarik. Nanti kapan-kapan aku promosiin jurusan komunikasi ya.
Wow, tapi ini menarik sih karena aku nggak pernah KKN. Aku di kampusku kebetulan nggak ada KKN, hanya magang. Itu aja. Jadi aku Mhm. nggak tahu kan. Kadang kalau dengar cerita teman-temanku, aku KKN di desa ini, aku KKN, kayaknya seru ya, pengen gitu. Tapi sayangnya aku tidak merasakan program itu baik di S1 Oh, dan kenapa S2. Kakak nggak ada KKN ya? Nggak tahu. Cuman Dari project. kampusnya? Iya, dari Oh, kampus cuma project aja, misalkan bikin kampanye apa, bikin kampanye apa. Tapi kalau KKN itu kan beneran cemplungin di situ kan, bener-bener selama sekian bulan pendampingan atau biasanya nginep di situ juga iya iya, praktikum gitu bener. kan. Aku nggak Iya. ngerasain. Aku tidak merasakan itu. Sedih. Tapi oke lah, karena banyak hal yang dipelajari juga instead of KKN. Tapi aku selalu penasaran sama cerita KKN orang. Bahkan katanya Iya, sampai ada yang bener. cinlok. Kamu cinlok nggak lagi KKN? Wah, enggak Kak, yang ada malah aku marah-marah sama mereka. Ya, kenapa? Jadi KKN aku kan deket banget kan sama kampus karena emang kebetulan lagi dekat sama kampus. Nah, anak-anak tuh mestinya nginep di desa, Hmm. cuman pada nggak mau, pada pulang-pulangan. Elah, Dan yang ditinggal tuh cuman aku sama teman aku, kita berempat doang di sana. ya Allah, Gitu. kasihan amat. Dan aku kan uh, jadi wakil koordinator desa kan. Mm-mm. Ketuanya itu kayak seenaknya gitu sama aku, jadi kayak ya udahlah, dia kayak, Kar, lu di desa dulu ya, coba lu urusin gini gini gini, gue mau ngurusin skripsi gue. Ya kan aku juga sama ya ngurusin skripsi, kok seenaknya gitu gitu. Masya Allah. Ngomongin soal skripsi, apa skripsimu? Skripsi aku tentang antibakteri, Kak. Masya Allah. Pada? Jadi aku tuh uji aktivitas antibakteri Heeh. minyak alpha guainin di Pacoli oil Masya Allah. terhadap bakteri Escherichia coli sama Pseudomonas aeruginosa. Tolong, anak sosial kagak ngerti. Tolong, ya kan? Astagfirullah. Apa itu yang kamu teliti? Jadi aku tuh kan di minyak atsiri tuh ada contohnya minyak nilam kan. Nah, Apa itu? minyak nilam, minyak atsiri, Kak. Masya Allah, kagak ngerti dah. Essential oil, tahu Oh, nggak essential ya oil? gitu Ya, dong ngomongnya. essential Ini warga YouTube juga sama dengan aku. Nggak ngerti essential oil, ya. iya, essential oil, Wangi-wangi essential gitu oil. ya? Tapi ini Hmm. benar-benar dari uh, tanamannya gitu loh, di apa namanya? Aduh, aku lupa. Ya, pokoknya dari tanamannya gitu kan. Nah, Hmm. di komponen minyak atsiri nilam ini ada Hmm. komponen alpha guainin. Tolong. Tahan Kak, tahan. Tidak Nah, sanggup. Kayaknya dulu aku minyak lagi SMA juga kimia aku jelek deh. Mohon maaf Pak Edi kalau nonton ya. Terus nah, lanjut. komponen alpha guainin ini yang kita tes, kita uji, bisa nggak sih menghambat bakteri E. coli sama Pseudomonas aeruginosa gitu Kak. Allahu Akbar. Tolong anak kimia atau itu kimia ya berarti ya? Bukan. Kimia bisa, farmasi bisa. Oh, farmasi. Kok bisa? Bisa Kak. Obat-obatan Sebenarnya ya? ya, uh, di belakang kenapa aku bisa masuk teknik pertanian itu sebenarnya aku tuh pengen banget masuk farmasi. Oh, lah Aku pengen jurusanmu sekolah apa? IPA. Oh iya benar-benar. Aku pengen banget masuk farmasi karena bisa bikin obat, bisa ngebantu orang memberikan obat yang aku bikin gitu. Ayo Sebenarnya bareng-bareng. Masya Allah. Luar biasa. Iya cuman sih, kan ada niat masuknya, mulia. cuman kan masuknya jadinya ke teknik pertanian kan. Hmm. Nah dari situ aku mikir kayak, wah kalau misalkan aku mau SBMPTN lagi, sayang nih kebuang 1 tahun. Ya udah terabasin aja. Tapi aku coba cari gimana sih caranya biar aku bisa bantu orang lain tapi melewati pertanian ini yang dimana aku nggak mau jauh-jauh lagi dari farmasi, nggak mau jauh-jauh, tetap nggak mau jauh-jauh dari farmasi. Ya udah, begitu penentuan tema skripsi, aku tulis tuh, aku pengen minyak atsiri yang bisa dijadiin obat. Dapat deh Masya Allah. dari. Jadi obat ya luar biasa loh. Dulu Masya tuh Allah. aku mikirnya malah kayak aku
bikin apa ya, kayak obat-obatan gitu loh, Kak. Mhm. Dari dari minyak atsiri, cuman kan itu terlampau jauh ya, jadi Mmm. dari sini aja stepnya. Tapi berarti itu beneran kamu praktikum dan kamu cek dalam-dalam dan lain sebagainya gitu? Apa by research aja? Apanya? Si penemuan antibakterinya itu? Kamu beneran melakukan penelitian ininya atau Beneran kayak aku research, Kak. Aku ke lab, aku cekin bisa nggak sih dia menghambat gitu. Lagi azan. wah, Masya Allah. Kita jeda dulu sebentar ya, guys. Yuk. Nah, oke, sembari Sekar masih nunggu azan, aku mau ngobrol-ngobrol sebentar nih sama warga YouTube nih ya. Jadi sebenarnya tuh kalau menurutku, kita tuh kuliah di mana aja nggak masalah loh sebenarnya. Karena yang penting itu adalah bagaimana caranya kita beradaptasi dan mau berkembang, mau belajar. Sekar itu ada di tempat favorit ya, kampus favorit yang ada di Bandung. Maba-maba cantik, maba-maba ganteng nih pasti pada pengennya ke sana. Di mana lagi kalau bukan di Unpad ya kan? Betul? Coba anggukan kepala jika benar? Iya benar. Iya, jadi aku punya sedikit cerita nih ya, warga YouTube sekalian ya. Jadi aku punya temen yang sampai menunda kuliahnya karena dia benar-benar kekeh pengen masuk Unpad, pengen banget negeri gitu ya. Nah, untuk aku yang sudah aku dari kampus swasta, tapi aku merasa pendidikan itu nggak ngaruh dari label di mana kamu kuliah sebenarnya. Nggak ngaruh, kamu mau di Unpad, mau di UI, mau di mana, itu tuh nggak masalah, yang penting kamunya niat atau enggak. Kuliah yang baik adalah kuliah yang lulus kan, yang selesai, gitu loh. Itu yang salah satu aku selalu ingat, karena gimana ya, kadang kalau terlalu fokus sama label kampusnya, secara nggak sadar kita membuang umur juga kan. Setahun nganggur, setahun nggak ngapa-ngapain, nunggu dan lain sebagainya. Kalau memang menurut kamu itu sudah punya, apa ya, semuanya udah cukup dari finansialnya cukup untuk berkuliah, juga kamu juga siap mau belajar lagi dan kamu pengennya langsung nih, berjenjang 4 tahun langsung kuliah, itu tuh ada baiknya langsung aja. Ada baiknya coba aja dari kampus manapun yang mau menerima. Kadang juga gini nih Sekar ya, anak-anak itu banyak yang menunda dan pengennya milih banyak kampus dulu. Misalnya swasta nih, daftar 3 ya kalau swasta kan pasti keterima kan. Maksudnya kemungkinan besar nggak diterimanya lebih sedikit daripada kamu SNMPTN, apalagi SBMPTN, apalagi ujian mandiri gitu loh. Nah tapi kebiasaan anak-anak zaman now itu apply ke banyak universitas sampai bingung harus milih yang mana. Yang ujung-ujungnya membebankan dari segi finansial karena harus bayar penalti. Nah coba kalian pikirin. Ternyata nggak sepenting itu kan, maksudnya kayak nggak seharus itu kalian milih banyak universitas gitu. Karena menurutku yang penting universitasnya akreditasi ya. Kayak aku kan institut ini tuh namanya baru ganti, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, jadi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta. London School of Public Relations itu kampus swasta. Tapi menurut aku berkualitas. Artinya aku ngambil jurusan komunikasi. Aku benar-benar diajarin bagaimana berkomunikasi dengan baik, membuat program dengan baik. Jadi nggak ada itu labelnya swasta lebih bagus, negeri lebih bagus. Menurut aku ya sama-sama dan sama-sama baik di bidangnya masing-masing. Mungkin ada yang LS biar nggak punya, Unpad punya gitu. Misalnya sama-sama jurusannya broadcasting atau jurnalistik, itu tetap aja pasti ada perbedaan. Tapi dua-duanya pasti ngajarin yang oke gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu khawatir nggak masuk SNMPTN segala macam. Toh kalau kerja yang dilihat itu juga nggak semata-mata dari mana kamu lulus, tapi kompetensi kan sebenarnya. Kompetensi apa yang berhasil kamu raih dan juga apa yang kamu pelajari dan yang nggak kalah penting adalah kegiatan kerelawanan. Itu udah mulai dipertimbangkan loh di pekerjaan. Karena kalau kadang ya mahasiswa kalau terlalu fokus di kelas atau hanya fokus di kampus, itu dia nggak banyak dapat pelajaran nih, nggak terlalu banyak dapat, pelajaran hidup. Wah, luar biasa kan. Maksudnya kayak nggak bergaul dengan orang luar, istilahnya jago kandang lah ya. Tapi kalau misalnya mau berbaur dengan masyarakat, bergabung di komunitas, bergabung di aktivitas yang kayak misalkan ada tuh kan kayak Women March gitu kan, ada gerak jalan apa tuh yang mengkampanyekan sesuatu sosial, itu tuh punya nilai tambah misalnya itu, atau ikutan komunitas sesuai hobi, itu tuh secara nggak langsung meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan kita juga untuk relasi sama orang gitu loh.
Jadi kalau saran aku untuk warga YouTube sekalian yang nonton, yang kira-kira masih duduk di bangku kuliah atau masih bingung nyari kuliah, jangan muluk-muluk lah guys. Yang penting membanggakan orang tua, kuliah di mana aja yang penting niat, jangan bolos-bolos. Tuh, yang penting lulus. Udah nggak masalah mau di mana juga sama aja kok bagus. Karena kasihan juga tahu universitasnya kalau terlalu dikotak-kotakin ya nggak sih? Kayak jangan ke kampus ini ah kampusnya banyak cabangnya, jangan ke sini ah kampusnya gini. Ya padahal kan semua tuh punya plus minusnya masing-masing gitu loh. Dan lulus sama-sama punya peluang kerja yang sama gitu loh. Iya kan? Jadi nggak usah takut. Sekar, apakah azannya sudah berlalu? Udah Kak, udah. Oke. Nah, kita tadi ngomongin masalah aktivitas sosial atau aktivitas kerelawanan. Sekar boleh dong ceritain tentang apa kegiatannya mungkin pas boleh ya pas masih kuliah ataupun baru menyadari setelah lulus boleh juga. Kalau aku itu anaknya emang nggak bisa diem kan Kak. Jadi paling nggak suka kalau misalkan harus datang kuliah, pulang ke rumah. Datang kuliah, pulang ke rumah. Jadi waktu aku kuliah, aku masuk UKM tentang musik itu dari tahun pertama sampai tahun keempat. Wow. Ya. Nah, terus setelah skripsi mau kelar, aku ikut volunteer gitu. Ada pertama di Imconnect Bandung. Oke. Nah, terus yang kedua di CGR. Nara. Dari situlah kita bertemu. Iya. Oke, jadi sebelumnya emang udah musiknya apa ini misalnya? Ngeband gitu atau kayak spesial tertentu aja? Orkestra gitu sih Kak. Oh iya. Iya, cuman kan kalau orkestra nggak ada gitarnya kan. Kalau di kita ada gitarnya. Jadi kayak ensemble gitu loh. Iya. Wah, kalau gitu kapan-kapan boleh nih Sekar kamu bisa main gitar dong berarti? Sedikit. Yang kayak kamu pede banget tuh permainan apa, musik apa? Pede banget. Apa ya? Nggak ada yang pede sih, aku nggak pernah pede Kak kalau yang penting belajar ya, yang penting nambah-nambah ilmu, yang penting bisa ngegenjreng gitu ya. Iya, kalau Sekar sih prinsipnya adalah banyak mempelajari hal baru biar banyak wawasan gitu sih. Iya, wah luar biasa ya. Dari pertanian, musik, kerelawanan, wah kurang apa lagi Sekar nih, the best. Iya. Yang penting coba aja. Yes, yang penting coba aja ya. Iya, benar. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Aku nggak akan tahu. Betul. Nah, kita balik lagi. Ini ya ampun, baru ngomongin masuk bulan Ramadan aja nyerempetnya sampai ke sini ya. Gimana nih kan? Coba kita kembali lagi ke topik ya kan. Kembali lagi ke masalah Ramadan. Ada nggak sih cerita lucu atau cerita berkesan yang Sekar pernah alami yang nggak harus baru-baru sih? Misalnya zaman masa kecil juga boleh. Ada nggak yang paling berkesan dan lucu itu? Ada Kak. Apa tuh? Waktu kapan ya? SD atau SMP aku udah agak lupa itu kapan. Tapi biasanya kan waktu kecil awal-awal puasa tuh masih rasa kayak aduh lapar gitu. Nah, ini tuh puasa hari kedua apa pertama gitu aku lupa. Nah, awal puasa tuh sahur, habis sahur aku tidur kan biasanya kalau dulu waktu kecil. Habis itu bangun-bangun tuh kayak, duh kok aku lapar ya. Aku nyari minum, aku minum. Terus aku ngeliat pisang tuh, aku makan pisang. Begitu aku ngambil piring. Astaga, curang ini. Baru mau nuangin nasi, aku mikir, oh iya, aku kan puasa ya. Ya, nggak jadi deh makannya, aku simpen lagi piringnya. Tapi pisang udah aku makan sama minum. Oh, tapi nggak apa-apa kan kalau misalnya kan aku malah kebalikannya loh Sekar. Aku malah lagi lebaran puasa ngawur loh. Waktu itu pernah karena aku lagi dapat juga aneh kan, udah lagi dapat harusnya kan kebayangnya makan gitu loh. Iya. Aku malah nahan kok, aduh aus banget kan karena kan emang nggak sahur pas inget-inget ngeliat ibuku makan. Lah kok makan gitu? Ini kan yang lebaran. Astagfirullahaladzim, bagaimana? Vibes kerasa sampai iya, bener. Hari sekolahnya ya, Kak. Dulu waktu masih sekolah malah kan kantinku tuh tetap buka ya, karena kan ada yang nonis segala macam kan, masih bisa beli minum, beli makan. Iya. Dan untuk yang dapat cewek kan nggak dicurigain lah, kamu puasa apa enggak, pakai kerudung puasa apa enggak juga kan nggak ini.
Iya. Beli aku es kopi susu ya kan. Aku seruput sambil jalan santai di kelas. Orang juga ngediemin aja. Terus ada temenku yang baru sadar, aku cerita aku lagi dapet beberapa hari yang lalu, ketahuan nggak sholat bareng gitu. Mm-mm. Baru dibilangin, lah katanya ini apa namanya puasa. Kemarin kan udah dapet gitu. Lah, iya, aduh, baru diseruput dikit gitu kayak aduh harusnya ingetinnya terakhir aja pas udah habis. Sayang ya. Sayang, terus ya udah nih siapa nih? Akhirnya aku kasih yang temenku yang nggak puasa gitu. Iya. Menarik banget sih, seru banget. Zaman SMA. Sekarang kita agak flashback mundur lagi. SMA apa yang menarik? Kalau SMA aku pernahnya ini Kak. Dulu kan SMA tuh zamannya SBMPTN kan. Aku kursus di Jalan Sumatera. Nah di sana tuh ada pohon kersen. Apa itu? Pohon kersen tuh apa ya? Yang buahnya merah-merah bisa dimakan gitu loh, yang kecil-kecil. Oh, oke. Terus. Nah, aku tuh ngeliat itu, aku ambil, aku makan. Terus udah gitu aku mikir kayak, kok kayaknya ada yang aneh ya. Terus aku bilang sama teman, lah aku kan lagi puasa, kok makan kersen gitu. Ya elah. Ternyata sama ya. Bahkan sejak kecil kita sudah lupa. Kadang suka lupa antara ini puasa atau ini udah lebaran atau ini udah berhenti gitu. Karena momen-momennya tuh masih bikin takut untuk minum. Iya. Tapi yang paling susah dari puasa sebenarnya kalau makan minum awal-awal emang susah ya. Teman-temanku yang non Islam juga nyobain puasa katanya gila aus banget gini. Tapi setelah 3-4 hari mereka udah kayak udah bisa lah gitu kan. Tapi yang lebih susah dari itu adalah nahan marah ya. Nahan emosi ya, itu lebih susah sebenarnya. Apalagi aku yang tipe-tipe gampang sumbu pendek ya kalau kata teman kita ya, Mas Fitra bilangnya aku sumbu pendek gitu. Bahkan gak ada sumbunya, kepantik dikit lur. Langsung panas ya. Iya, makanya aku juga ya itu susahnya ya, nahan-nahan nafsu, kita harus sabar sama orang, mau marah juga ditahan itu puasa yang sesungguhnya. Mantep. Betul. Puasa sesungguhnya itu bukan menahan lapar, tapi Iya, menahan emosi. amarah. Amarah. Iya loh, aku susah banget tuh kayak gitu. Terus juga, iya sekarang kegiatan selama pandemi 2 tahun loh 2 kali ya kita ngelewatin Lebaran dengan kondisi pandemi dan hanya bisa tetap layar. Kamu biasa kalau Lebaran tuh datang kemana gitu nggak sih? Ngunjungin saudara gitu atau saudara yang datang Kalau dulu sebelum pandemi, aku biasanya pulang ke rumah eyang ke? ke Wonosobo. Tapi Hmm, sekalian touring jalan-jalan sama wah ini keluarga. momen yang paling seru ya. Iya, jadi tiap tahun itu yang aku tunggu adalah Lebaran. Hmm, Kenapa? Karena di situ aku bisa jalan-jalan sama keluarga aku, bisa ketemu nenek aku yang di hmm. Wonosobo. Terus iya sih yang paling ditunggu tuh adalah jalan-jalan keliling Jawanya. Tapi begitu pandemi, benar-benar di rumah, nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak kerasa banget bedanya gitu. Iya, sedih ya. Pengen kumpul, pengen foto-fotonya itu nggak cuman gambar-gambar grid layar gitu ya. Aku juga Iya gitu. benar. Aku juga di rumah doang gitu ya. Nungguin temen-temen dateng. Makanya aku tuh yang paling penting juga, oh ya ini memaknai lebaran versiku ya, ntar kamu versi kamu. Menurut aku lebaran bukan soal banyak-banyakan makanan atau baju baru. Ini nih isu baru nih, ya kan? Kalau dulu kan baju baru, alhamdulillah. Nah, padahal kalau menurutku sendiri, seandainya masih ada baju yang bagus, kita nggak harus beli, ya kan? Atau misalkan kita mau bikin kue atau mau beli boleh, tapi maksudnya jangan yang berlebihan. Kadang jadinya malah mubazir, nggak dimakan. Apalagi di tengah pandemi sekarang kan kita doang nih orang rumah gitu. Paling nyajiin orang juga orang nggak berani nggak sih lama-lama, nggak berani Iya, duduk lama-lama gitu. Maksudnya kayak mukena terus kayak misalkan apa segala macam tuh nggak usah yang harus baru lah gitu. Ya benar-benar. selama ada kita pakai gitu. Dan yang tren terbarunya lagi aku pernah lihat salah satu YouTuber yang ternama tapi nggak usah disebutin. Mungkin nanti kamu tahu sendiri, cari aja sendiri gitu ya. Pokoknya dia. Ya si dia ini si doi, si doi ini berencana mengirimkan hampers parcel Lebaran
ke artis, ya kan? Mhm. YouTuber, artis gitu kan, ke artis. Artisnya ini menolak, nggak mau. Kan Kak, aku mau kirimin paket lebaran dong gitu kan, minta alamatnya gitu ya. Mhm. Sama si artis bilang, "Udah kasih yang lain aja, di aku udah banyak." Kalau menurut aku ya, dari case ini tuh bijak kalau menurutku. Bukannya nggak menghargai pemberian ya, tapi lebih ke bagaimana dia tahu jangan sampai makanan itu jadi nggak kemakan. Padahal Mubazir. mubazir, padahal makanannya bisa disumbangkan ke yang lebih membutuhkan. Itu kan jadi lebih oke kan. Kayak Iya. misalkan semua orang nyumbang makanan apa, kue yang sama banyak gitu. Kita yang ngabisin juga kan ya Enek. seseneng-senengnya juga gue enek gitu kan. Iya, betul. Iya gitu sih. Aku salut itu ada salah satu kasus gimana nih Sekar nanggepin cerita itu? Hampers ya. Sebenarnya aku sependapat sama Kanina karena seorang artis itu kan pasti bakal dikirimin banyak hampers kan. Mhm mhm mhm. Daripada hampersnya dikasihin ke dia terus dianggurin aja di rumah, kenapa nggak coba dikasihin ke orang lain gitu. Mhm. Tapi kalau misalkan nggak enak nih buat nolak atau daripada kenapa-napa, ya coba aja diterima hampersnya. Tapi nanti dikasihin sama dia ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Bisa bisa bisa. Pokoknya jangan sampai nyisa deh. Aku tuh lagi berusaha banget karena dulu aku termasuk yang konsumtif Sekar. Apa juga beli, pengennya beli baru namanya juga bocil ya. Dulu masih sekolah kan pengennya beli ini, beli itu ya. Kadang kan akhirnya nggak kepake gitu. Sekarang tuh aku lagi berusaha ngurang-ngurangin biar juga barang-barang di rumah tuh jangan sumpek gitu loh. Iya, Jangan iya. kebanyakan barang, ntar makan kagak dimakan, siapa yang ngabisin gitu kan. Akhirnya dibuang. Sebenarnya sedih kalau buang-buang makanan sedih. Nggak tega, Iya, ngebuang itu nggak tega makanan dibuang. iya benar. Aku juga konsumtif sih Kak, tapi lebih ke Mm. barang-barang. Oh barang-barang useless yang lucu-lucu gitu ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang lucu buat aku, tanpa pikir panjang kayak, oke aku harus punya barang itu. Tapi lama-lama kan itu menumpuk ya. Terus aku mikir ini barang-barangnya mau aku apain lagi? Nggak bisa aku pakai juga kan. Cuman sekedar lucu doang aku beli. Jadi sekarang kayak kalau ada sesuatu yang lucu aku harus mikir dulu. Itu barangnya mau aku pakai buat apa? Aku pakai Ya, atau enggak? emang kayaknya penyakit cewek sih. Bener nggak? Ngeliat yang Iya, lucu, ih lucu, beli aja. Karena aku juga secara nggak sadar aku pasti melakukan itu gitu. Cuman karena aku tuh lebih lapar mata kalau ngeliat barangnya langsung ya. Kalau misalkan ke mall nih, window shopping nih padahal niatnya cuman ngeliat doang. Tapi kalau misalkan ngeliat, nih lucu beli. Karena kelihatan dan mudah dijangkau kan, ambil aja. iya, Tapi kalau ada kayak di e-commerce atau kayak gitu aku jarang sih. Kayak ya udahlah, nggak apa-apa. Aku nggak usah buka e-commerce-nya aja, aku nggak pengen gitu kan. Tapi kalau misalnya iya, kalau ketemu langsung pengennya, hah, beli, beli. Useless sebenarnya nggak kepake, sayang. iya, benar-benar. Wah, mantep. Sebenarnya apa ya, kalau kita lihat nih sekarang, kesibukan kita dan kegiatan online kita, menurutmu ada yang harus di-improve nggak sih? Atau ada yang harus kita kurangin nggak sih dari pemakaian gadget ini? Atau kayak tips-tips ala Sekar nih, bertahan di tengah pandemi dengan semua yang serba digital? Karena kan emang porsinya nggak boleh terlalu berlebihan juga ya. Maksudnya Iya, make laptop, make apa juga nggak boleh berlebihan. Ini tetap ada value-nya ya, tetap ada pesan-pesan iya, ininya. betul. Apa ya, tips-tips aku selama pandemi adalah tidur. Tidur. Ngabisin waktu banget ya kalau emang Habisin nggak waktu. ngapa-ngapain. Kalau Sekar ya, eee, aku biasa memanage waktu aku. Jadi aku bikin agenda. Agenda Oh, bulanan, agenda mhm, harian. Agenda mhm, bulanan itu adalah agenda yang kayak misalkan tanggal segini aku mau ada ini, tanggal segini mmm, aku mau ada ini. Nah, kalau udah bikin agenda bulanan, kalau malamnya atau paginya aku bikin agenda harian yang jam segini aku mau ngapain, jam segini aku mau ngapain gitu, sesuai sama to do list yang mau aku buat hari itu. Masya Allah. Nah, aku bakal ngikutin rundown itu setiap hari. Aku kebalikannya guys. Aku kebalikannya banget. Aku tidak bisa menulis itu semua, tidak bisa. Bahkan aku pernah berusaha, kan di laptop ada yang sticky notes gitu kan.
Iya. Aku tulis. Tapi aku nggak detail ya, maksudnya ini ngerjainnya kapan. Tapi kayak apa yang aku belum selesaikan, yang kayak my outstanding list yang aku belum kerjakan, aku tulis. Satu, ngerjain ini. Dua, ngerjain gini. Yang ada, meskipun tuh ditempel di desktop si laptop ini, nggak pernah aku baca. Di sebelah sini kan. Terus aku pindahin ke sini nih, ke tengah. Sama aja, nggak aku baca. Gimana ya? Gitu loh. Beda ya, beda ini. Kalau Sekar malah nggak bisa Kak, nggak dicatat. Lupa. Iya, kemungkinan lupanya besar. Jadi lebih baik aku catat, nanti aku rundown-in mana yang penting sekarang, mana yang enggak. Aku nggak bisa. Aku beneran nggak bisa. Bahkan sampai kayak urusan kantor pun aku kayak gitu. Tapi untungnya di kantorku dibuatin listnya gitu. Jadi aku tinggal, aku tipe yang mengingat. Kayak udah janji tanggal berapa, hari apa. Iya, aku ingat gitu kan. Jam berapa. Atau kayak, kalau enggak teman-temanku yang sudah terbiasa denganku akan dengan senang hati mengingatkanku tanpa aku minta. Karena udah tahu aku mah bukan yang tipe nulis ya. Tipe nulis, tipe rajin, gini-gini. Aduh, enggak deh. Aku pernah berusaha itu, bahkan aku sampai dikasih satu buku yang menurut aku bukunya bagus banget. Tapi bukunya namanya Q&A setiap hari dalam 3 tahun. Bayangin. Jadi diary, my own diary, ceritanya gitu kan. Jadi diary-nya itu nanti ada panduannya. Kadang kan kita juga bingung ya mau nulis diary apa, kayak nggak ada ide juga kan apa yang mau dilaporkan. Nah dia tuh udah ada kayak jurnal gitu loh. Jadi selama 3 tahun dia day per day, bayangin. Day by day dia tulis kayak gitu kan. Apa ini salah satu contohnya ya? Apa yang membuatmu bahagia hari ini? Apa yang kamu syukuri hari ini? Setiap hari pertanyaan beda. Dikasih kayak gitu pun nggak aku kerjain loh. Nggak bisa aku. Kalau bahasa Inggrisnya nggak cover, alias nggak keburu. Nggak cover Justru gitu. sekarang kebalikannya Kak. Sekarang nggak bisa kalau nggak dicatat. Hebat sih. Aku Makanya suka sama orang-orang yang aku punya catatan kuliah aku dari semester 1 sampai aku beres kuliah. Jadi masih lengkap, dan aku nggak suka catatan aku tuh kalau dipinjam orang ya rusak, kelipet, atau catatan aku hilang. Jadi oh, kalau hilang misalkan, sih gawat iya. atuh. Jadi kalau misalkan aku nyimpen sendiri pun aku nggak mau catatan itu hilang. Tetap harus ada. Kalau Kanina pinjam catatan Sakar, nanti bakal Sakar tagih lagi, Kak catatan aku mana yang kemarin. Gemes. Aku kok kebalikan. Astagfirullahaladzim. Beneran loh, aku tuh kan dulu pakai binder ya, yang binder ya, pakai uang buat kuliah. Aku sekat-sekatin nih, ini pelajaran ini pelajaran ini, keren lah pokoknya kan. Organize, ya kan? Diorganize si ini di bagian ini, si ini bagian itu. Pelajaran pertama, kelas pertama di hari pertama, rajin, lengkap. Hari kedua mulai Males. Hari ketiga udah nggak pakai catatan. Catatan cuma bertahan 1 hari berarti Kakak ya? Iya, aku nggak bisa nulis banget loh. Bahkan aku pernah, jadi mau ujian, mau tes apa gitu kan. Aku pinjam catatan temanku yang menurutku paling lengkap. Niatnya aku pengen catat ulang. Sambil nyatet, sambil ngapalin. Yang terjadi nggak aku buka. Tapi aku tipe penghafal. Jadi misalnya ujiannya ada tentang historical sesuatu gitu ya. Ada tentang sejarahnya atau tentang apa yang kayak detail tahun lalala itu harus diapalin. Itu tentang apa itu ya. Teori gitu ya. Teori kan kadang dulu ada tipe dosenku tuh yang ngejawab nggak boleh kata-katanya beda dari buku. Nggak boleh. Loh, berarti harus persis banget ya? Persis jiplek. Tuh. Harus sama persis plek 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 plek. Wah. Gitu. Terus apa namanya? Aku kan pressure gitu ya. Tapi aku meskipun aku pemalas kayak gitu ya, pemalas nulis. Tapi aku nggak mau nilaiku jelek. Aku nggak mau nilaiku di bawah B. Nggak boleh. Harus A lah. Minimal A minus lah. Ambis. S1 ya. S1 aku ambis. S2 aku S2 aku yang penting lulus ya, mohon maaf gitu. Gitu. Iya, jadi apa namanya? Kayak gitu. Jadi kayak nggak terstruktur mungkin aku tuh.
ini ya Kakak, spontanitas. Nah, pas aku dosennya harus ngapalin itu, harus sama persis, aku hafalkan. Hafal tuh. Dan aku tipe-tipe yang kayak, kalau orang belajar tuh kan, kadang ada yang sebulan sebelumnya ya. Ujian Iya. tanggal 5, kamu tipe yang mana? Kalau aku belajar sebelum-sebelumnya, tapi begitu mendekati ujian aku Sebelum-sebelumnya. udah nggak belajar. Iya. Aku kebalikannya juga. Yang tadi aku bilang. Jadi misalnya udah ada info nih, mid test 1 bulan lagi ya, misalkan kan, ada jadwalnya udah ditempel. Sama aku ntar nggak belajar aku, santai. Hari H, aku tim kejar tayang tuh ya, bener-bener, udah Oh, kayak YouTube, kejar jam tayang ya kan. Aku belajar tuh bener-bener hari H-minnya, dan aku baru nyari materinya, aku baru nyetel YouTube. Kadang kalau nggak ngerti bahasa buku terlalu nggak tahu kan, aku cari YouTube yang pembawaannya lebih gampang, dia ngomong apa, yang terlalu textbook aku hafalin bener-bener malam itu juga. Bahkan aku bangun sebelum subuh untuk ngapalin itu semua. wow. Karena aku masuk kelas tuh siang, tapi aku biasa berangkat jam 10. Maklum ya, Bekasi Jakarta Pusat ya, macet ya kan. Iya. Ya, jadi jam 10. Jadi aku selama waktu itu, bahkan di mobil atau di transportasi umum pun, kayak di kereta, aku suka naik kereta gitu, aku masih baca. Atau aku masih dengerin rekaman orang di YouTube kayak gitu. Jadi sespontan itu, tidak mungkin aku bisa melakukannya 1 bulan sebelumnya. Ya karena aku tuh kayaknya emang short term memory. Sangat cepat hilang ingatannya. Aku juga short term, Kak. Tapi aku recall terus materi itu. Aku nggak recall. Jadi kalau cara belajar ujian itu, biasanya aku kan punya catatan. Nanti aku bikin mini notes gitu di kertas. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Oh, mini notes aku bikin. Jadi tahu kan kertas A4 yang kertas. Iya, terus dilipet-lipet jadi kecil. Nah. Bikin catatannya kayak poin-poinnya. Nanti dari situ aku belajarnya. Gitu. Iya. Gitu. Versi rajin. Tapi yang biasa aku lakukan. Orang tuh suka sebel sama aku karena aku sering nelponin temanku yang pinter hanya untuk menjelaskan apa itu. Voice note dong, voice note. Jelasin ulang dong. Dan maksudnya wallahu alam ya, aku juga nggak tahu kalau darullah. Kok nilaiku yang lebih bagus daripada nilainya dia yang jelasin aku. Tapi emang kalau dijelasin sama orang tuh lebih enak sih, Kak. Aku juga tipikal yang jelasin dong gitu. Aku juga pernah pelajaran Mandarin, bayangkan kan. Aku tuh paling nggak suka pelajaran bahasa apapun aku nggak suka. Jadi apa namanya, waktu itu ada pelajaran bahasa Mandarin. Kebetulan ada satu cece yang emang bisa banget nih bahasa Mandarin, karena emang bahasa sehari-hari kan. Bahasa sehari-hari dia pakai bahasa Mandarin. Aku nanya sama dia, boleh nggak lesin aku H-1 dan sebelum ujiannya masuk. Kadang kan ujian sore ya, jadi kayak aku datang jam 12, aku minta ajarin. Berhasil. Aku tipe yang kayak gitu. Saya ajarin ya, gini. Ya. Aku se-ekspres dan sekilat itu, bahkan orang tuh kadang khawatir sama aku karena gila lu, belum buka buku, belum gini-gini. Taunya udah kelar bisa aku. Tapi aku nggak bohong. Maksudnya aku nggak bohong kayak orang kan kadang ada ya, misalnya lu udah baca belum, udah gini belum, bilangnya belum padahal mah udah master gitu kan. Kalau aku emang gitu. Iya sama ada beda kan. Kadang kalau ujian tuh suka ditanyain sama teman, Kak, kamu udah belajar belum? Belum. Aku cuman baca-baca catatan yang kemarin aku recall doang, kayak oke, aku nggak hafal, cuman kayak oh ya udah beres. Kalau ditanyain belajar ya untuk belajar yang mengingat aku tidak, tapi kalau belajar cuman baca-baca doang ya aku iya, tapi itu dilakukan jauh-jauh hari, bukan hamil ujian gitu. Aku gak bisa, aku menangis. Nggak, beneran nggak bisa sih. Soalnya menurut aku tuh pasti aku lupa di tengah jalan dan aku susah untuk mengingatnya kembali. Iya. Cuman aku lebih yang ke kalau praktek ya, kayak bikin sesuatu social project atau apa, aku pasti step-stepnya aku ngerti gitu loh. Karena lebih udah kebayang ya. Padahal kan pas teorinya ada ya, kayak bagaimana cara menghandle sesuatu, A lakukan ini, B ini, C ini. Aku nggak. Bagaimana menuliskannya aku nggak bisa, tapi kalau untuk melakukan aku bisa, insya Allah. Kakak langsung praktek ya berarti. Ternyata kita banyak. Iya. Bisa saling melengkapi kita nanti. Iya, bener. Kalau aku buat praktek tuh harus
udah jelas. Misalkan pertama ngapain, nanti yang kedua ngapain, yang ketiga ngapain. Nah, di step itu tuh apa sih yang harus disiapin? Aku catat itu yang harus disiapin tuh apa. Jadi bener-bener nggak boleh sampai ada yang skip gitu. Tolong. Kayaknya memang aku nggak cocok masuk IPA karena itu ya. Kan misalkan IPA kan ada takaran-takaran gitu ya. Iya, Nah, kalau iya. aku malas nulis gimana itu? Hancur lah semua. Iya kan? Iya, bener. Emang Ampun. kakak lebih ke ini sih. Lebih ke ngobrol, makanya orang kadang Iya, cerita lucu lagi zaman SMA. Aku pernah, kan aku IPS. Nah, IPS itu ada, aku lupa istilahnya apa, pokoknya peta kan kecil nih ya, skalanya sekian iya, gitu. Dibikin yang lebih gede, digambar. Caranya kita bikin grid di atlas kita atau di petanya kita, terus kita salin ulang di kertas yang gede itu, gede banget. Kertas apa? Kayak kertas poster gitu loh. Apa sih iya, A3 gitu atau enggak sih lebih gede. Kertas karton. Aku kan nggak bisa gambar. Males pula aku gambar kayak gitu kan. iya. Temanku ada yang suka gambar. Kebetulan deket juga sama aku kan. Deket rumahnya juga gitu. Jadi kayak, kerjain bareng yuk. Alih-alih kerjain bareng, dia yang bikin sketsanya, aku tinggal nebelin. Udah gitu, udah kan aku cuma digambarin. Tapi kan harus ada judulnya. Pulau bla Mm-mm. bla bla misalkan gitu kan. Atau enggak kota mana gitu kan. Aku minta ditulisin sama ibuku yang pakai penggaris tuh loh, yang kayak kayak tulisan print gitu kan, jadi jatuhnya keren Iya, gitu, bagus gitu. Kumpulin lah. Yang aku 95, yang temanku 85. Temanku ngambek, habis itu nggak mau ngerjain punya aku lagi. kayak sedih. Cuman gara-gara katanya ini judulnya Nina rapi loh katanya. Waduh, aku jadi nggak enak. Tadi 95, sempurna dong kalau gitu kan. Aduh, aduh. Aduh, Ini karena kalau temanku nonton presisi ya kayaknya judulnya. jadi ngambek lagi nih kayaknya kalau nonton. Iya, ampun deh. Kita tuh ngobrol emang ngalor ngidul gitu ya. Iya, nggak apa-apa, rame. Iya, dan sebenarnya inilah ya. Kenapa aku akhirnya bikin YouTube sendiri? Karena sebenarnya aku nggak mau kehilangan momen juga bareng sama orang-orang tertentu yang udah deket sama aku, udah suka ngobrol gitu kan. Jadi seneng aja kalau bisa ngobrolin apapun atau kayak update aja. Sekarang lagi ngerjain apa sih? Sekarang lagi gimana sih gitu kan? Terus seneng aja dapetin kabar orang. Hmm. Keep in touch ya, Kak. Keep in touch. Betul, 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 betul. Ih, aku bahkan ya mau bikin YouTube ini aja kayak maju mundur bikin nggak ya? Tapi kan aku pengen share sebenarnya Sekar tentang apapun yang aku bisa. Nanti mungkin di YouTube ini entah tiba-tiba aku masak, entah tiba-tiba aku misalnya sharing apa yang aku tahu tentang misalnya tips-tips biar jangan stres skripsi misalkan kan. Iya, Pokoknya apapun yang aku sudah lewati dan aku rasakan dan aku rasa itu berhasil, aku pengen share kayak gitu. berbagi sama orang-orang ya. Betul. Nanti sekarang jangan bosan-bosan nih aku ajak. Nanti kita collab kamu itu dong, kamu main instrumentalnya aku nyanyi gitu. Boleh juga tuh. Boleh, boleh, boleh. Kita coba nanti ya, Kak. Iya. Wah, ini udah berapa jam kita ngobrol? Nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Ini kalau misalnya diterusin nggak beres-beres ya sampai lebaran lagi Iya, takutnya ya. ya. Agak 365 hari ya. Betul, 365 hari nggak tuh. Tapi emang bener sih, aku ngobrol paling lama itu sama Sekar. Sampai telepon pernah 7 Wah, jam lebih ya. Tanpa jeda. Alhamdulillah. Iya, keren Sampai banget. kan kadang tuh kalau nelpon WA kan bareng ya. Sama siapa? Nih orang ketiga, orang keempat. Orang ketiga Mm-mm. setan dong ya. Maksudnya orang teman kita yang lain gitu lah ya. Sampai kayak, hah, nggak mau. Kita Udah ditinggal pada tidur. pergi, ada yang pergi duluan, ada yang tidur. Iya. Itu aku senang sih. Aku senang ditemenin ngobrol. Jadi seandainya kalian yang nonton video ini dan kalian merasa pernah berhubungan kenal sama aku, tolong, tolong ya, kabarin. Aku antara mau ngomong hubungin sama kabarin. Jadi ya gimana? Tolong kabarin aku. Kita bisa bikin pertemuan online kayak gini. Kita bikin ngobrol-ngobrol kayak gini aja seru. Dan kapan aku kangen kalian, aku bisa langsung easily play rewind ini lagi. Gitu. Wah, Makasih banyak Sekar. sama-sama Kak. Terima Iya, kasih sesi juga. selanjutnya nanti dilanjutin di telepon dan lain sebagainya lah ya. Siap. Terima kasih banyak juga yang udah nonton. Senang menyapa kalian, warga-warga YouTube melalui YouTube channelku. Terima kasih kalau ini bermanfaat.
Dan kalau misalnya kalian mau minta topik apa lagi yang mau dibahas dan dengan siapa aku harus ngobrol, kalian tulis di komentar ya. Aku pengen banget dapat feedback sebenarnya sekarang. Biar ini tuh YouTube ini tuh nggak cuman aku doang, nggak cuman sendirian, tapi YouTube-nya Iya, dikembangkan rame-rame. Gitu betul. aja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dah.